Cai. Oh, cai. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Rabbul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ra'aytal ladzi yukazzibu bid-din fa dzalika man yadul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Ala ayat. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengisahkan penghuni neraka meminta kepada penjaga neraka untuk minta izin sebentar saja kembali ke dunia untuk berinfak, untuk bersedekah. Bukan minta apa, minta kembali ke dunia sekedar untuk berinfak, bersedekah. Itu ratusan ayat dalam Al-Quran tentang permintaan dari penghuni neraka. Karena itu dalam surat Al-Maun kata Allah, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah yang tidak memperhatikan anak yatim, tidak memperhatikan orang miskin, yang menghalau anak-anak yatim dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka mereka yang terlibat dalam proses ini, baik dari Islam Relief yang ada di London, Inggris, maupun pemerintah daerah yang membantu 5 juta, dan bapak ibu yang bergotong royong membongkar, membangun seterusnya, semua tercatat sebagai orang yang terlibat di dalam proses penegakan kedaulatan, penegakan keadilan dan seterusnya. Dalam pasal 28 dan 45, negara menjamin kebebasan setiap orang memenuhi kewajibannya yang disebut dengan human needs, human welfare, human interest. Human needs itu yang pertama adalah makan minum. Orang tidak bisa hidup tanpa makan dan tanpa minum. Orang bisa 1 bulan tidak makan, tapi tidak bisa minum lebih dari 3 hari. Itulah tadi CEO kami mengatakan, kami juga harus usahakan harus air. Jadi makan minum adalah human need, kebutuhan dasar pertama manusia. Yang kedua kemudian pakaian. Karena pakaian itu menentukan tingkat budaya satu masyarakat. Karena itu Islam menetapkan tentang aurat bagi seorang muslim dan muslimah, sehingga wajib untuk menutup aurat. Yang ketiga ada rumah. Itu kebutuhan dasar yang dijamin oleh PBB dan dimasukkan di dalam pasal 28 Undang-Undang 45. Rumah tempat duduk. Rumah yang sederhana, yang layak huni. Dalam wasiat Rasulullah, rumah orang Islam yang layak huni itu ada 3 kamar. 3 kamar. 1 kamar untuk suami istri, 1 kamar untuk anak laki-laki, dan 1 kamar untuk anak perempuan. Kenapa? Karena sering kasus terjadi bapak memerkosa anak kandungnya sendiri ketika ibunya pergi dan seterusnya. Karena itu Nabi memesankan kamar yang memenuhi syarat syar'i itu ada 3 kamar. 1 suami istri, 1 anak laki, 1 anak perempuan. Kemudian rumah yang layak huni menurut Islam itu adalah harus diperhatikan tata cara bagaimana toilet, WC itu tidak berhadapan dengan kiblat seperti itu, sehingga kemudian ketika orang sholat dalam rumah tidak menghadap toilet, tapi harus seperti itu. Jadi ini hal-hal yang diatur dalam Islam seperti itu. Baru setelah kemudian rumah, yang keempat itu adalah pendidikan. Pendidikan itu menjadi wajib. Bapak Ibu kalau tidak sholat ada merasa terganggu. Kalau Bapak Ibu tidak saum merasa terganggu. Bapak Ibu punya duit tidak zakat merasa terganggu. Tapi jujur, Bapak Ibu tidak merasa terganggu kalau tidak belajar 1 hari. Mari jujur kita ngaku.
Bahwa kita tidak merasa berdosa ketika tidak belajar 1 hari. Pada Rasulullah yang dijamin khataman nabiyat mengatakan betapa ruginya aku kalau tidak bertambah ilmuku 1 hari. Ini Nabi yang dijamin masuk surga, merasa rugi kalau tidak bertambah 1 ilmu hari. Nah karena itu maka harus, sehingga dan begitu setelah ada rumah layak, kami berharap bahwa pengguna hak itu memperhatikan anak-anaknya agar supaya pendidikan mereka itu terjamin. Untuk itu maka bapak atau ibu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, cucunya dan seterusnya. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Sungguhnya pada diri Rasul itu sebaik-baik teladan bagi orang yang beriman kepada Allah, percaya datang hari akhirat dan ingat Allah 24 hours selalu. Saya pernah tanya anak SD kelas 2, cara itu apa? Dia bilang, fungsinya mungkin Pak minta tolong bantu. ada yang di atas. Boleh duduk di belakang. Ibu lelaknya mana? Lagi 1 kali lagi boleh? Senyum, senyum. Oke. Ceria. Dengan mengatakan buncis ya sama-sama, oke? Lebih katakan. Ya. 1, 2, 3. Buncis. Oke, baik. Hadirin yang sudah ikut berpartisipasi dalam mengikuti rangkaian acara ini. Semoga rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan, baik disengaja maupun tidak. Saya Sofi, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kipas angin. Oke. Ini ya belum datang. Ya, karena lupa juga, tapi memang sudah rusak juga. Kan kita dapat keadilan dan itu listriknya udah, oh iya udah nyala listriknya. Alhamdulillah. Ya, ini ada tumpang untuk apa ini? Yang untuk dipotong. Untuk dipotong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saat ini akan melaksanakan pemotongan tumpeng dengan mengucapkan bismillah bersama-sama, maka tumpeng akan kita potong sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sangatkan ke Bapak. ke anu Semua tahu rumah kita. Ya, siap. Saya foto ya. Alhamdulillahirobbilalamin, mantap. Itu makasih. Puskesos Kecamatan Karangtengah mana? Ya, Langansari, Sukajadi. Oke, mantap.